Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ala ruhi sayyidina nabiyina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi la ya'lamu rijali fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafa'u bihim barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah ja'alna min hisbihim يرزقنا محبته ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai pada iman kepada kitab-kitab suci dari Allah. Disebut namanya Kitabus Samawi, kitab yang diturunkan dari langit. Apa yang harus kita imani dari kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita harus meyakini bahwa semua kitab-kitab yang diturunkan dari langit oleh Allah adalah kitab yang membawa pada kebenaran. Bahwa kitab-kitab itu semuanya adalah murni kalamnya Allah, firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan oleh Allah kepada para utusannya. Dan Allah menurunkan kitab-kitab itu dengan bahasa kaumnya masing-masing. Ada yang Allah turunkan dengan bahasa Arab, namanya Al-Quran. Ada yang Allah turunkan dengan bahasa Suryani, ada yang dengan bahasa Ibrani, ada yang dengan bahasa Kipti. Kitab-kitab itu berbeda-beda diturunkannya oleh Allah sesuai dengan para nabinya. Jadi kalau Allah umpamanya kok mengutus nabinya ke Indonesia, berarti kitabnya bahasa apa? Sayang nggak ada nabi ke Indonesia gitu. Jadi nggak ada kitab suci bahasa Indonesia. Adanya bahasa Ibrani, Suryani, Arabi. Ya. Jadi kitab-kitab itu
murni diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabinya, dan wajib kita imani semua kitab itu kitab yang benar. Injil kitab yang benar, Taurat kitab yang benar, Zabur kitab yang benar. Cuman kitab-kitab itu sekarang andaikan ada pun kitab itu hanya kita simpan. Kenapa? Karena semua kitab-kitab itu sudah disempurnakan oleh Allah semuanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Di Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna di antara semua kitab-kitab yang lainnya. Pada zaman Nabi SAW, Sayyidina Umar pernah membawa potongan kitab Taurat, dibawakan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, untuk apa kitab ini? Ini kitab Taurat ya Nabi. Iya, sudah ada Al-Quran, ngapain lagi kitab-kitab ini dibaca? Artinya semua hukum-hukum Allah sudah sempurna di dalam Al-Quran. Nah pertanyaannya, kenapa Allah nggak menurunkan langsung Al-Quran sejak awal? Kenapa kok Al-Quran kitab yang sempurna malah diturunkannya belakangan? Kalau memang Al-Quran yang paling sempurna, mestinya diturunkan dari awal dan cukup kitab Al-Quran satu selesai. Nggak usah pakai kitab-kitab yang lainnya. Tapi Allah menurunkan, ada Taurat dulu, ada Taurat, terus Zabur, terus Injil, baru Al-Quran diturunkan belakangan. Jadi para nabi itu semuanya membawa aturan. Dan aturan yang dibawa para nabi itu diberlakukan oleh Allah dengan masa yang Allah tentukan. Ada yang masanya 100 tahun, ada yang masanya 500 tahun, ada yang masanya 1000 tahun, ada yang masanya 1500 tahun, ada yang masanya sampai hari kiamat. Pemberlakuan tiap-tiap kitab itu sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan perintahnya Allah. Nah, diturunkannya kitab-kitab ini bertahap karena keadaannya manusia pada masanya berbeda-beda. Kehidupan sosialnya berbeda, kehidupan budayanya berbeda, maka Allah menurunkan kitab-kitab itu bertahap. Syariah yang diturunkan pertama, kitab yang mudah, yang isinya tidak mengandung banyak hukum. Kemudian digantikan kitab berikutnya yang mulai berisi hukum-hukum yang ditambahkan oleh Allah. Kemudian digantikan lagi kitab yang berikutnya, maka Allah tambahkan lagi hukum-hukum. Hingga Allah sempurnakan dalam Al-Quran, karena manusia di zaman ini sudah menjadi manusia yang sempurna peradabannya, budayanya, sosialnya, semua sudah mencapai kepada tingkat yang sempurna. Maka dengan adanya Al-Quran, manusia sudah tidak lagi memerlukan hukum yang perlu ditambahkan lagi. Al-Quran akan berlaku sampai nanti akhir zaman. Gak ada yang menggantikan kitab suci Al-Quran. Bahkan turunnya nabi-nabi yang lain, umpamanya ada turun nabi yang lain di dunia ini, tetap tidak akan menggantikan hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau nabi sendiri yang menggantinya boleh. Kalau nabi yang lain nggak boleh. Maka di Quran itu ada nusah, ada mansukh, ada ayat yang oleh nabi dihapus, ada ayat yang digantikan dengan ayat yang lainnya. Maka kalau Nabi Muhammad sendiri yang menggantinya bisa. Kenapa? Karena atas perintahnya Allah, satu hukum dihapus digantikan dengan hukum yang lain. Tapi kalau nabi yang lain turun menghapus Al-Quran, tidak akan terjadi sampai nanti hari kiamat. Jadi yang dimaksud dengan kitab-kitab suci ini adalah kitab yang membawa pada peraturan. Apa sih peraturan?
peraturan yang dibawa oleh Allah ini adalah hikmahnya membawa kepada kemaslahatan, membawa kepada kebaikan untuk umat manusia. Jadi semua peraturan Allah membawa pada kebaikan. Hingga kebaikan tersebut menjadi kebaikan yang dilanjutkan oleh Allah sampai nanti akan dimasukkan ke surganya Allah siapa saja orang yang mengikuti semua aturan-aturan yang Allah datangkan. Jadi kalau bahasanya para tasawuf itu kita ini dipaksa oleh Allah masuk surga. Makanya kalau orang-orang tasawuf kayak Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam ada salah satu hikmahnya mengatakan, saya suka bingung sama manusia. Kenapa? Untuk masuk surga saja perlu dipaksa. Mestinya kalau ada orang mau dimasukkan ke tempat yang nikmat cukup ditawarin apa dipaksa? Ente ditawarin nggak mau masuk, coba harus contoh sholat duha kamu ngerjain nggak? Tahajud Senin Kemis ada yang ya, ada yang enggak. Berarti yang sunnah itu kenapa nggak dikerjakan? Sunnah ini ya. Lah andai kalau yang sunnah itu kamu sepelekan terus kamu nggak kerjain, andai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu sunnah, kamu kerjain nggak kira-kira? Enggak juga. Andai Ramadan itu sunnah, kamu kerjain enggak? Ya enggak juga. Nah untung Allah mewajibkannya, gitu loh. Dengan Allah mewajibkannya, berarti Allah memaksa kita untuk mengerjakan kebaikan. Itu sama aja Allah memaksa kita masuk surga, coba. Maka kita ini suka aneh, gitu loh. Untuk masuk surga aja perlu dipaksa. Maka beruntung kita mendapatkan aturan dari Allah yang isinya kemaslahatan untuk hidup kita dunia sampai akhirat. Gak cuman masalah di dunia. Masalah di dunia urusannya apa? Seperti Allah mengatur pembagian waris, Allah mengatur haknya wanita, di mana tempatnya wanita, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara berhubungan antara wanita sama laki-laki, siapa yang muhrim, siapa yang enggak. Allah mengaturnya tuh. Bagaimana hidup bertetangga, haknya tetangga bagaimana cara mengatur hutang. Allah mengatur untuk maslahatnya kita. Andai Allah enggak mengatur itu, manusia isinya berantem. Coba, ada enggak orang gara-gara hutang berantem? Ada enggak? Kenapa? Karena enggak ikut aturan Al-Quran. Gitu. Ada orang tetangga berantem, ada? Karena enggak ikut peraturan Al-Quran. Al-Quran sudah mengaturnya untuk maslahat hidup kita. Tapi ketika kita meninggalkan aturan itu, pasti ada keburukan yang akan kita terima. Jadi Al-Quran, hukum-hukum yang Allah turunkan kepada kita, ini mengatur kemaslahatan kita dunia sampai akhirat. Dan semenjak diturunkan Al-Quran sampai nanti hari kiamat, hukum-hukum untuk manusia sudah nggak perlu ditambahkan lagi. Kenapa? Karena sudah jadi hukum yang sempurna, nggak ada penambahan hukum lagi dari nabi-nabi yang lainnya. Andai manusia kok berkembang, ada yang ke bulan, ada manusia yang ke Mars, ada yang sholatnya di bulan, ada yang sholatnya di Mars, tetap hukum itu menggunakan
Quran, nggak perlu ditambahkan hukum-hukum yang baru dari nabi-nabi yang lainnya. Kenapa? Kesempurnaan Al-Quranul Karim. Maka kitab-kitab ini dinamakan kitab-kitab samawi, kitab yang diturunkan Allah dari langit. Sekarang mulai ada kelompok-kelompok yang membawa nama baru. Ada yang menyebutkan lagi yang samawi itu enggak cuma kitab suci, tapi ada agama samawi. Agama samawi itu seakan-akan ada agama yang turun dari langit. Nabi Musa bawa agama sendiri. Nabi Isa bawa agama sendiri. Nabi Daud, Nabi Sulaiman bawa agama sendiri. Jadi seakan-akan generasi kita sekarang ketika dia dewasa, dia bebas memilih agama dari nabi yang manapun. Tuh. Ini bahaya nih. Nggak ada agama samawi, nggak ada. Agama itu hanya ada satu, yaitu Islam. Sejak Nabi Adam alaihissalam, agama yang Allah perintahkan untuk para nabinya hanyalah agama Islam. Kalau ada agama kok muncul agama Yahudi, agama Nasrani, Kristen, agama itu muncul dari aturan yang dibuat manusia itu sendiri. Maka mereka merubah kitab-kitabnya Allah, mereka merubah aturan dari Allah, mereka membuat nama sendiri untuk agamanya. Padahal itu tidak datang dari para nabi-nabinya dan nggak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita mengatakan apa sih yang dibawa oleh Nabi Musa? Nabi Musa datang bawa apa? Nabi Muhammad datang bawa apa? Ada yang ngomong Nabi Muhammad bawa agama Islam. Nah, ini parah nih. Jangan ikut-ikut. Nabi Muhammad bukan bawa agama Islam. Nabi Muhammad membawa kitab Al-Quran gitu. Nabi Isa bawa apa? Injil gitu. Nabi Musa bawa Taurat. Nabi Dawud bawa begitu harusnya. Bukan Nabi Muhammad bawa agama Islam, Nabi Isa Kristen. Wah, ini bahaya nih. Gak ada agama lain, gak ada agama yang dibawa Allah, hanya agama Islam. Adapun para nabi-nabi ini membawa kitab-kitab yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada hamba-hambanya Allah dengan peraturan yang berbeda-beda. Artinya Allah menambahkan dari satu nabi peraturan yang baru. Datang nabi yang lain ditambahkan peraturan yang baru. Datang nabi yang lain lagi dikasih peraturan yang baru. Kenapa Allah tambahkan? Karena peradaban manusia berkembang. Kehidupan manusia berkembang, maka hukum yang baru pun ditambahkan oleh Allah, dibawa oleh nabi-nabi yang baru, terkadang dengan kitab-kitab yang baru yang Allah datangkan. Ya, jadi jangan sampai salah paham. Ya, anak-anak kita harus diingatkan, nggak ada agama samawi. Ada lagi agama Ibrahimiyah, agama yang dibawa Nabi Ibrahim. Nggak ada, semua yang datang membawa agama Islam. Adapun kitab-kitab suci ini adalah kitab yang dibawakan oleh Allah hanya untuk nabi-nabi yang tertentu. Jadi iman kepada kitab suci juga ada dua hal. Ada iman secara ijmal, ada iman secara tafsil. Iman kepada ijmal artinya kita wajib mengimani bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada para nabi-nabinya. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Banyak. Itu. Karena kita nggak tahu berapa kitab-kitab yang sebenarnya diturunkan oleh Allah, kita nggak tahu. Namanya iman secara ijmali, secara umum. Adapun iman secara tafsili, secara terperinci,
kita wajib mengimani bahwa Allah menurunkan 4 kitab suci. Yang diberitakan oleh Allah hanya 4 kitab suci. Seperti iman kepada para malaikat kemarin. Yang wajib kita imani nama-namanya ada berapa? 10. Yang lain cukup diketahui bahwa Allah memiliki malaikat yang jumlahnya banyak, yang kita nggak tahu nama-nama mereka. Tapi nama-nama yang harus kita hafalkan dan kita ketahui ada 10. Begitupun kitab suci. Kitab yang wajib kita hafalkan ada 4. Adapun yang lainnya kita wajib imani mereka jumlahnya tidak kita ketahui. Karena selain kitab-kitab suci ada pula namanya apa? Suhuf. Apa suhuf itu? Suhuf adalah lembaran-lembaran berita, lembaran-lembaran hukum yang didatangkan oleh Allah dan diberikan kepada para nabi-nabinya. Maka ada pun yang diutus oleh Allah untuk membawa setiap kitab-kitab suci itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Semua kitab suci ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Lengkap. Sebelum adanya manusia, sebelum adanya makhluk yang Allah ciptakan di dunia, maka Allah menetapkan di dalam Lauhil Mahfuz semua hukum-hukum yang akan diberlakukan untuk manusia. Setelah muncul Nabi Adam di dunia, maka Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyalin perintah-perintah tersebut. Ada yang dalam bentuk kitab, ada yang dalam bentuk suhuf. Kitab itu sesuatu yang tersusun tuh. Kalau suhuf isinya lembaran-lembaran. Ya, jadi bukan terus Allah bikin mendadak, bukan. Sebelum manusia ini menurun ke dunia, semua hukum-hukum itu telah Allah siapkan, dituliskan di Lauhil Mahfuz. Hingga malaikat Jibril diperintah untuk menyalinnya. Setelah disalin, dibawa oleh malaikat Jibril kemana? Ke Sama'ud Dunya. Sama'ud Dunya itu langitnya dunia. Kalau kita lihat ke atas tuh ada batas, maka batas yang membuat kita nggak bisa lihat ke atasnya lagi namanya Sama'ud Dunya atau langitnya dunia. Allah perintah malaikat Jibril meletakkannya di langit tersebut, langit pertama namanya. Dari situ Allah turunkan kitab-kitab tersebut. Ada yang diturunkan secara langsung satu kitab, ada yang Allah turunkan bertahap. Seperti kitab Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam Allah turunkan langsung satu kitab. Nah kalau Al-Quran Allah turunkan langsung, kita susah memahami Al-Quran. Untungnya Allah menurunkannya bertahap. Maka yang diperintah oleh Allah membawa kitab-kitab suci itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Banyaknya kitab suci yang Allah turunkan, tidak ada yang tahu jumlahnya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan hamba-hamba yang Allah kehendaki. Ini iman secara ijmal. Sedangkan kitab suci yang wajib kita ketahui ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat yang Allah turunkan untuk Nabi Allah Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur yang Allah turunkan untuk Nabi Allah Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga kitab Injil yang Allah turunkan untuk Nabi Allah Isa alaihissalam. Yang keempat adalah Al-Quranul Karim yang diturunkan untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang diturunkan bertahap itu hanya Al-Quranul Karim.
Kata ulama tanya, kenapa Quran kok turunnya bertahap? Karena Quran diturunkan bersama dengan asbabun nuzul. Tiap ayat yang turun bersama dengan sebuah kejadian, hingga kita tahu, oh ayat ini berkaitan sama kejadian ini, oh ayat ini kaitan sama kejadian ini, hingga kita bisa menempatkan hukum yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau Quran kok seperti kitab-kitab yang lainnya turunnya langsung satu Quran, satu kitab, maka kita sulit untuk memahami hukumnya. Ya, dan orang-orang yang tidak mau menerima pergantian kitab adalah orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka orang-orang yang dihinakan oleh Allah karena menganggap Allah itu kalau ngomong sempurna. Kenapa? Allah Maha mengetahui. Maka Allah tidak akan merubah hukumnya. Hukum yang diberlakukan kepada manusia, ya selamanya akan begitu. Kalau haram, selamanya haram. Kalau halal, selamanya halal. Itu pendapatnya orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kita tidak mengimani yang demikian. Kita mengimani Allah boleh merubah-rubah hukum yang diberlakukan kepada hambanya. Sekarang haram, nanti Allah rubah menjadi halal. Tadinya halal, Allah rubah menjadi haram. Ini hukum-hukum yang Allah berlakukan untuk nabi-nabi yang sebelumnya, hingga kitab yang satu oleh Allah dirubah, diganti dengan kitab yang lainnya. Datang lagi kitab yang baru, Allah ganti lagi hukum yang lainnya, maka ini diperbolehkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi mengatakan tidak mau menerima pergantian kitab. Mereka bertahan pada kitab Zabur, pada kitab Taurat yang dibawa Nabi Allah Musa alaihissalam. Orang Nasrani bertahan pada kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, hingga mereka nggak mau menerima Al-Quran sebagai kitab yang sempurna yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menganggap Al-Quran khusus untuk orang Arab, bukan untuk semua manusia. Maka orang-orang yang tidak mau menerima pergantian kitab ini, mereka orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap nabi mengatakan bahwa nanti setelahku akan datang nabi yang baru yang namanya fulan membawa hukum yang baru. Itu nabi yang satu ke nabi yang lain memberitakan demikian. Ketika mereka nggak mau menerima, maka mereka orang-orang yang menolak, membangkang perintahnya Allah Subhanahu wa taala. 4 kitab suci ini wajib kita ketahui secara terperinci. Kemudian ditambahkan lagi oleh Utsman bin Yahya, ada beberapa wahyu yang Allah turunkan yang berupa suhuf, lembaran-lembaran. Yang pertama Allah turunkan suhuf kepada Nabi Syis. Nabi Syis itu anak Nabi Allah Adam alaihissalam. Ada berapa lembar? Ada 60 lembar wahyu yang Allah turunkan untuk Nabi Allah Syis. Kemudian ada 30 lembar yang Allah turunkan wahyu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang ketujuh ada 10 lembar kitab atau wahyu yang Allah turunkan untuk Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka orang Yahudi sering menyebutnya Ten Amandemen apa? Ya, 10 perintah Tuhan. Orang Yahudi mengatakan begitu itu. Maka yang dimaksud ini adalah 10 itu sebelum diturunkan kitab Taurat.
Setelah turun kitab Taurat, yang sebelumnya dihapus diganti dengan hukum-hukum di dalam Taurat. Tapi mereka tidak mau mengganti, tidak mau menerima pergantian, hukum yang ada tetap mereka berlakukan. Ini yang menjadikan mereka adalah orang-orang yang dihinakan oleh Allah, disebut ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Mereka adalah orang-orang yang berlebihan di dalam agama. Mereka orang-orang yang tersesat di dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang wajib kita imani dari kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Nah, iman, rukun iman ada 6, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab suci. Maka ini semua ada isinya, nggak cuma wajib iman saja, tapi ada isi yang harus kita ketahui. Yang harus kita ketahui apa? Ini tadi, ada yang secara ijmal, ada yang secara tafsil. Bahwa Allah menurunkan kitab suci banyak kepada nabi-nabinya, tapi Allah tidak memberitakannya. Ada yang Allah turunkan kitab suci dan Allah memberitakannya dan merintahin kita pula untuk menghafal dan mengetahuinya. Dan kitab yang Allah turunkan disebut namanya kitab samawi. Adapun agama, tidak ada yang namanya agama samawi. Ini yang harus kita imani dari kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada kita. Dan kitab yang masih terjaga sampai nanti hari kiamat hanyalah kitab Al-Quranul Karim. Kenapa? Allah jadikan Al-Quran menjadi kitab yang paling mudah untuk dihafalkan. Kitab-kitab yang lain, kitab yang sulit dihafalkan. Injil sulit dihafalkan, Taurat sulit dihafalkan, Zabur sulit dihafalkan. Hingga kemudian ketika sudah tidak ada lagi yang menghafal kitab-kitab itu, banyak pemalsu kitab yang datang. Hingga ada yang menambahkan wahyu ke dalamnya, ada yang menambahkan berita di dalamnya, ada yang memotongnya, menghapusnya, hingga Injil yang sekarang menjadi Injil yang sudah tidak lagi otentik. Taurat yang sekarang sudah nggak lagi otentik. Tapi Al-Quran, kitab yang Allah jadikan mudah sejak zaman Nabi, para penghafal Al-Quran itu sudah ada. Dan sampai nanti akhir zaman, para penghafal ini akan tetap terjaganya Al-Quran. Apalagi zaman sekarang, ketika Al-Quran masuk dalam komputer, itu langsung terdeteksi huruf ba-nya berapa, ta-nya berapa, sa-nya berapa, alifnya berapa, hingga nggak ada yang bisa menambahkan satu huruf pun dalam Al-Quran. Kenapa? Karena terjaga. Allah yang berfirman, Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah pula yang akan menjaga Al-Quran. Artinya menjadikan hamba-hamba Allah sebagai penjaga-penjaganya. Siapa? Ya para penghafal Al-Quran. Makanya kita mohon kepada Allah, kita ingin anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran, menjadi penjaga Al-Quran, hingga Quran tetap otentik untuk diberikan kepada generasi berikutnya, hingga tetap ada sampai nanti hari kiamat, masa di mana Al-Quran diangkat kembali oleh Allah dan di mana manusia sudah kehilangan petunjuk. Kapan itu? Ketika para penghafal Al-Quran habis, maka Al-Quran akan diangkat lagi oleh Allah, dan yang diperintahkan Allah mengangkat siapa? Malaikat Jibril alaihis salam. Jadi dia yang Allah perintah untuk menurunkan, Jibril pula yang Allah perintah untuk mengangkat kembali Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Quran tetap menjadi petunjuk untuk kita, menjadi imam kita, panutan kita, sumber hukum kita. Yang mudah-mudahan kita dijadikan Allah menjadi orang-orang yang selamat
dengan petunjuk Al-Quran dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah hadiniyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya أشربنا فتوب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا أورادي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الإلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسما فلا مجودا منا نبي بسبيلنا بالمصطفى رسولي نقى بكل سوري عليه أنت الحمد وآله وصحبه حجاج الصحب والحمد لله بالبان والثناء والحمد لله بالبان والثناء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.